Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara, selamat Paskah. Kita merayakan hari kematian Tuhan Yesus sebagai bukti cintanya, sebagai bukti kasihnya kepada kita. Pada perayaan Paskah kali ini kita merayakan secara khusus. Kita merayakannya di rumah kita masing-masing, tapi kita berdoa, kita percaya hadirat Tuhan memenuhi rumah kita, memenuhi tempat di mana kita berada saat ini. Sukacita sorga, rasa syukur kita kepada Tuhan jangan sampai berkurang sedikit pun. Tetapi biarlah rasa syukur itu semakin besar di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Ingat bahwa Yesus telah mati untuk saya dan saudara. Haleluya. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Dialah yang mulia, yang bertahta di kerajaan sorga. Bagi Allah yang mulia, yang bertahta di kerajaan surga, bagi anak domba Yesus Kristus Tuhan, Engkau layak disembah. Mari datang kepadanya, sujud di hadapan tahtanya. Mari puji Dia, Raja Maha Kuasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, namamu segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selama-lamanya.
segala yang ada. Haleluya. Putranya dikorbankan demi seluruh manusia. Darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya selamatkan jiwaku. Darah domba Allah, darah domba Allah tercurah di Kalvari. Darahnya hapuskan dosaku. Darahnya selamatkan jiwaku. Haleluya. Kami muliakan Engkau Yesus Tuhan kami. Kami muliakan Engkau ya Allah kami. Haleluya. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar bagi kami. Kalau saat ini, tahun ini kami masih boleh merayakan Paskah, memperingati betapa besar cinta-Mu, pengorbanan-Mu untuk kami. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, beri kami hati yang mengucap syukur, beri hati yang menghormati Engkau di dalam kehidupan kami, atas betapa besar anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, pimpin ibadah kami, seluruh sidang jemaat-Mu yang berada di rumah mereka masing-masing. Beri mereka hati yang sungguh-sungguh untuk beribadah kepada Tuhan. Hadirat dan sukacita sorga kiranya turun di dalam hati setiap umat-Mu, memenuhi rumah di mana umat-umat-Mu berada pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara-saudara, saat ini kita terus memuji, memuliakan nama Tuhan. Dia Allah kita yang sudah membuktikan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Biarlah kita mengucap syukur, memuji Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Anak Allah, Yesus namanya. Dialah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia hidup, amin. Sebab Dia hidup,
saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Kasih Allah melingkupiku, kasih Allah melingkupi saya, lingkupi saya selama-lamanya. Dalam kasih-Nya ku tak takut jua, sebab Allah selalu sanggup tolong saya. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku dan menghibur aku, menggerakkanku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih, kasih Yesus mengangkat aku. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Layani Tuhan dan sesama lebih sungguh. Haleluya, saudara-saudara. Kasih Allah yang memenuhi hidup kita melenyapkan segala ketakutan dari dalam hati kita. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Yesus yang begitu mengasihi kita, firman Tuhan berkata, Dia mengosongkan dirinya, Dia meninggalkan tahtanya yang di surga untuk datang menebus kehidupan kita. Kita bersyukur atas anugerah Tuhan yang begitu besar, dan kita memuliakan Tuhan. Kita ingat akan pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Dia tinggalkan surga mulia, Dia tahu apa akan jadi di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya buatku. Kalau bukan kasih, lautan kering, tiada bintang di langit.
tinggalkan surga mulia. Dia tahu apa akan jadi di bukit Golgota yang sunyi. Dia serahkan hidupnya buatku. Walau menderita, dia ingat pencuri yang di sisinya. Dia berkata dengan kasih dan membawanya ke Firdaus. Kalau bukan kasih, lautan kering, tiada bintang di langit, burung tak dapat terbang. Kalau bukan kasih, surga hanya cerita, tiada yang ku harap. Kalau bukan kasih, tiada yang ku harap. Kalau bukan kasih. Saudara-saudara, kalau bukan kasih, tidak mungkin dia akan rela menderita untuk kita. Ketika Yesus menderita, dia mengalami penderitaan yang maha hebat, penderitaan yang maha berat. Dia menangis, dia meneteskan air mata, supaya kita beroleh keselamatan di dalam Tuhan. Haleluya. Mendaki bukit Golgota, burung berhenti nyanyi, daun pun tak bergoyang. Bunga-bunga di padang tunduk dengan lesu saat Yesus naik ke Golgota. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya. Sebab itu dia mati di salib buatku.
dia derita sakit dan teteskan air mata. Terakhir hingga putus nyawanya, doanya Bapa ampunilah mereka. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya. Sebab itu dia mati di salib buatku. Waktu Yesus mendaki bukit Golgota, burung berhenti nyanyi, daun pun tak bergoyang. Bunga di padang tunduk dengan lesu saat Yesus naik ke Golgota. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya. Sebab itu dia mati di salib buatku. Tangannya dipaku, lambungnya ditusuk, dia derita sakit dan teteskan air mata. Derita terakhir hingga putus nyawanya, doanya Bapa ampunilah mereka. Mengapa, oh mengapa Yesus mati di Kalvari? Mengapa dia menderita sengsara? Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya. Sebab itu dia mati di salib buatku. Sebab Allah cinta dunia hingga dia beri putranya. Sebab itu dia
dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Mu. Ku takkan lupa kasih-Nya. Oh, ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia memuaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa kasih-Nya. Haleluya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia memuaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Haleluya. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu bagi kami, Tuhan. Sungguh Engkau telah mati, sungguh Engkau telah menyerahkan hidup-Mu, menggantikan kami, menebus kami, menyelamatkan kami, dan mengangkat kami. Tuhan, biarlah kami terus berjalan di dalam kasih kepada-Mu. Biarlah kami terus menghormati dan memuliakan, melayani Engkau sebagai Tuhan kami, sebagai Raja kami, yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Bapa, saat ini kami akan menerima kebenaran firman. Tuhan, tolong Engkau berbicara kepada kami lewat firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan tentang makna Paskah bagi kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 3, firman Tuhan memberikan kepada kita penjelasan tentang
iman kita, dasar yang kokoh tentang iman kita. 1 Korintus 15 ayat 3 firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai ayat ini ditulis oleh Paulus, sampai sekarang. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Saudara-saudara, di sini Paulus menguraikan fakta-fakta yang terjadi berkaitan dengan pengorbanan Yesus, berkaitan dengan Paskah yang sesungguhnya, yaitu kematian, kebangkitan, bahkan kenaikan Yesus ke dalam sorga. Firman Tuhan berkata, sebab yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu. Saudara-saudara, apa yang paling mendasar dari kehidupan Kristen? Apakah itu yang paling mendasar dari iman kita? Di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 disebutkan, saudara-saudara, Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Hal yang paling mendasar dari iman Kristen adalah mengaku dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Yesus telah mati menggantikan dosa-dosa kita. Itulah dasar yang paling hal yang paling mendasar dari iman kita. Itu sebabnya saudara-saudara, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid tentang siapakah dia di dalam kitab Injil Matius pasal 16, lalu Petrus memberikan jawaban, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Lalu apa kata Yesus? Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan hal itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di sorga oleh Roh Kudus. Aku berkata kepadamu, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Apakah batu karang itu? Yaitu pengakuan Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Juru Selamat, Yesus adalah Tuhan yang telah mati menggantikan segala kesalahan-kesalahan kita. Saudara-saudara, kematian Yesus disebutkan oleh firman Tuhan berulang kali, itu adalah sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Saudara-saudara, pengorbanan Kristus, pengorbanan Yesus bagi kita bukanlah korban dadakan, bukanlah tindakan mendadak, bukan, saudara-saudara, melainkan merupakan sebuah korban, sebuah tindakan yang sudah direncanakan oleh Allah dengan sempurna. Sudah direncanakan oleh Allah berabad-abad ataupun jauh sebelum hal itu terjadi. Apa kata Alkitab mengenai rencana Allah ini? Dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 20 disebutkan, ia telah dipersiapkan oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Jadi kita bayangkan, sebelum dunia dijadikan, Yesus telah dipersiapkan sebagai korban penghapus dosa kita. Kemudian di dalam kitab Keluaran pasal 12
Allah memberikan bayangan kepada orang Israel tentang apa yang akan dialami oleh Yesus. Ketika Tuhan memberi perintah kepada orang Israel di Mesir untuk merayakan Paskah. Disebutkan saudara-saudara, kalau kita sedikit membaca di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-12 tentang hal-hal prinsip-prinsip merayakan Paskah bagi orang Israel untuk pertama kalinya, disebutkan demikian. Ayat 3. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu. Kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Saudara-saudara, ini adalah peraturan awal ketika Tuhan memberi perintah kepada orang Israel bagaimana mereka merayakan Paskah, yaitu menyembelih seekor anak domba. Menyembelih seekor anak domba, dan jelas disebutkan domba atau kambing jantan, tidak boleh bercela, tidak boleh bercacat. Dipersembahkan, disembelih pada sore hari, pada petang hari. Jadi waktunya sangat jelas. Pada petang hari disembelih, lalu darahnya dioleskan pada kedua tiang pintu rumah dan pada ambang atas rumah orang Israel. Apa yang terjadi ketika malaikat maut itu lewat, saudara-saudara, melewati perkemahan orang Israel, maka mereka diluputkan karena ada tanda darah. Tetapi ketika malaikat maut itu datang ke daerah orang Mesir, apa yang terjadi? Kematian, ratap tangis, kengerian. Mulai dari anak sulung binatang sampai kepada anak sulung Raja Mesir, Firaun, itu dibunuh oleh Allah pada malam itu. Sebab mereka tidak ada memiliki tanda darah pada pintu rumah atau kemah mereka masing-masing. Tetapi di perkemahan orang Israel ada keluputan, ada keselamatan, bahkan ada sorak-sorai pujian, kemuliaan, keagungan kepada Tuhan. Sementara di Mesir ada ratap tangisan yang luar biasa pedih. Saudara-saudara, itulah makna Paskah pada awalnya. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-5 tentang makna Paskah bagi kita. Kristus, domba Paskah kita, telah disembelih. Jadi firman Tuhan dengan tegas menegaskan Kristus adalah domba Paskah kita yang telah disembelih itu. Penggenapan dari apa yang dinubuatkan, digambarkan ketika orang Israel pertama kali merayakan Paskah. Kemudian firman Tuhan berkata, Kristus, dia adalah domba Paskah kita yang telah disembelih. Saudara-saudara, kemudian kita melihat di dalam kitab Yesaya pasal 53, firman Tuhan di sini menguraikan, Nabi Yesaya menubuatkan dengan begitu lengkap apa yang akan dialami oleh Yesus dalam kehidupannya sebagai manusia, mengorbankan dirinya untuk saya dan saudara. Bagaimana dia akan tertikam dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi apa yang kita lihat saudara-saudara dari rangkaian ayat-ayat firman Tuhan ini, bahwa pengorbanan Kristus sekali lagi bukanlah sebuah tindakan mendadak. Bukanlah sebuah tindakan yang asal jadi, tetapi merupakan sebuah tindakan yang sudah direncanakan oleh Allah sendiri, bahkan sebelum dunia dijadikan. Jadi pengorbanan Kristus adalah merupakan sebuah rencana yang sangat-sangat matang dari Allah Bapa,
untuk menebus, menyelamatkan kehidupan kita manusia. Saudara-saudara, betapa penting kita memahami bahwa Kristus telah mati disebutkan karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Yesus adalah anak domba Allah, anak domba Paskah kita. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang pertama, disebutkan ayat 29, saudara-saudara, Injil Yohanes pasal 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Lihatlah anak domba Allah. Yesus adalah anak domba Allah yang datang untuk menghapuskan dosa dunia. Saudara-saudara, kedatangan Kristus ke dalam dunia ini yang pertama disebutkan adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kita manusia, sehingga kita beroleh keselamatan. Kita manusia yang tadinya jauh dari Tuhan, kita manusia yang tadinya berseteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah, sekarang diperdamaikan oleh kematian Kristus. Kitab Ibrani pasal 2 ayat 14 bagian B dikatakan di sana, oleh kematian Kristus ia memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Oleh kematiannya Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Saudara-saudara, betapa besar kuasa daripada kematian Kristus. Kuasa dari kematian dan kebangkitannya untuk kita. Dia menghapuskan segala dosa-dosa kita. Dia menyelamatkan kita dari segala pelanggaran kita. Dan memusnahkan iblis. Musuh itu. Musuh dari semua manusia. Musuh dari Allah sendiri. Yang memusuhi Allah dalam segala pekerjaannya. Oleh kematian Kristus, ia menyelamatkan saya dan saudara. Ia memusnahkan iblis. Di dalam kitab Roma pasal yang kelima, saudara-saudara, kita melihat apa yang dikatakan oleh firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal yang kelima ayat 9 dan ayat 10. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, terlebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Haleluya, saudara-saudara. Kita melihat kelanjutan perkembangan daripada pengorbanan Kristus itu. Firman Tuhan berkata, kita yang telah diselamatkan, yang telah percaya akan korban Kristus di kayu salib, pasti akan diselamatkan. Pasti akan diselamatkan tanpa keraguan sedikit pun. Pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dari murka Allah. Kita pasti diselamatkan. Oh, ini janji Tuhan bagi kita. Lalu disebutkan, kalau kita pada waktu menjadi musuh saja telah diperdamaikan oleh kematiannya, kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita yang telah diperdamaikan saat ini oleh kematian Kristus pasti akan diselamatkan kembali oleh hidupnya. Jadi ada keselamatan atas segala dosa, ada keselamatan dalam kehidupan kita sehari-hari oleh hidup Kristus. Saudara-saudara, kita memiliki Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Yesus sesungguh-sungguhnya dia telah mati. Dia telah dikuburkan, tetapi dia juga telah bangkit. Bahkan dia telah naik ke sorga. Yesus hidup, Allah kita hidup, bukan Allah yang mati. Dan kita pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saudara-saudara, janji Tuhan, ya dan amin bagi kita. Dalam kitab Roma pasal yang ke-8, ayat yang ke-32, dikatakan oleh firman Tuhan, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang telah menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak
mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia. Bagaimanakah mungkin Dia tidak mengaruniakan segala sesuatu? Segala sesuatu. Kalau hal yang rohani saja, hal yang paling besar saja, hal yang paling berharga saja Dia telah serahkan kepada kita. Apalagi hal-hal yang lebih remeh-temeh. Saudara-saudara, kehidupan berkat-berkat jasmani, perlindungan, kesehatan adalah hal yang paling remeh-temeh di hadapan Tuhan. Hal yang paling remeh-temeh di hadapan Tuhan. Di dalam kitab Injil ditulis satu waktu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, seorang yang lumpuh. Lalu ketika Yesus melihat orang itu, Yesus berkata, "Hai anak, dosamu telah diampuni." Orang-orang Yahudi, Farisi, ahli Taurat, mereka mengecam Yesus. Mereka berkata, "Siapa kau sehingga engkau bisa mengampuni dosa? Bukankah hanya Allah saja yang bisa mengampuni dosa?" Tetapi Yesus berkata, lebih mudah mana? Lebih mudah mana mengatakan kepada orang ini, "Hei anak, dosamu telah diampuni." Atau berkata, "Hei anak, bangunlah dan berjalanlah." Lebih mudah mana? Saudara-saudara, untuk mengadakan mujizat, Allah tidak perlu menderita. Yesus tidak perlu mati di atas kayu salib untuk mengadakan mujizat. Sejak dari zaman nabi-nabi telah banyak mujizat dilakukan oleh Allah. Orang mati menjadi bangkit, menjadi hidup kembali, dan lain sebagainya. Orang kusta menjadi tahir. Apa penyakit yang tidak disembuhkan oleh Allah? Tidak ada. Semuanya dapat disembuhkan oleh Tuhan. Itu di zaman perjanjian lama. Tetapi untuk pengampunan dosa, Allah harus mati untuk kita. Artinya saudara-saudara, pengampunan dosa adalah sesuatu yang jauh lebih berharga nilainya dari apapun juga di dalam dunia ini. Termasuk kesehatan kita, termasuk segala kebutuhan-kebutuhan jasmani kita. Dan di sini firman Tuhan berkata, kalau anaknya sendiri Dia serahkan bagi kita untuk mengampuni dosa kita, menyelamatkan kita, mana mungkin untuk hal-hal yang remeh-temeh yang lain Allah tidak sediakan bagi kita, Allah tidak lakukan untuk kita. Haleluya, saudara-saudara. Tuhan pasti menolong kita. Itu sebabnya selanjutnya dikatakan oleh firman Tuhan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang menyelamatkan mereka. Siapakah yang akan menghakimi mereka? Lalu disebutkan ayat 35, siapakah yang memisahkan kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasankah? Kesesakankah? Penganiayaankah? Kelaparankah? Ketelanjangankah? Atau bahaya pedang? Saudara, semua itu tidak ada yang dapat memisahkan kita. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara-saudara, karena Allah begitu mengasihi kita, Allah begitu mengasihi kita, pasti Dia akan mengadakan segala apa yang kita perlukan. Kalau anaknya sendiri Dia serahkan bagi kita, masakan hal yang lain Dia tidak berikan untuk kita. Aminkan ini, yakini hal ini, dan alami hal ini. Sehingga firman Tuhan berkata, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Tidak ada. Bahkan disebutkan ayat-ayat yang terakhir, ayat 39, apakah kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah? Mungkin ada yang dari langit ataupun yang ada dari bawah bumi, barangkali saudara-saudara. Sebesar apapun itu, semenakutkan apapun itu, semenyeramkan apapun itu,
tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan disebutkan atau makhluk lain. Seandainya mungkin ada alien, barangkali alien itu benar adanya, firman Tuhan berkata tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Begitu hebat, begitu kuat, begitu ajaib kekuatan daripada kasih Allah untuk saya dan saudara. Dia yang telah mati bagi kita, menebus segala dosa kita, menyelamatkan hidup kita. Dia jugalah yang memelihara kita, melindungi kita, mengamankan kita di dalam kasih dan kuasa-Nya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa sebelum kita akan menerima perjamuan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Bapa, hamba-Mu telah selesai berbicara tentang firman Tuhan. Tuhan, Engkaulah yang meneguhkan, menghidupkan firman ini di dalam hati seluruh umat-Umat-Mu. Hidupkan firman ini Tuhan, sehingga firman-Mu mendatangkan kekuatan oleh kuasa Roh-Mu di dalam hidup kami. Bahwa sungguh Engkau telah mati sebagai bukti cinta-Mu, sebagai bukti kasih-Mu kepada kami, anak-anak. Saat ini kami akan menerima perjamuan Tuhan, tubuh dan darah, sebagai perintah Tuhan bagi kami untuk kami lakukan, untuk kami mengingat akan pengorbanan-Mu bagi kami. Tuhan, kuduskan dan sucikan kami semua umat-Umat-Mu. Tuhan, layakkan kami. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, supaya bukan murka Tuhan yang akan kami terima, melainkan anugerah Tuhan yang semakin melimpah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami akan terima perjamuan Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, saudara persiapkan hal-hal roti dan anggur yang sudah saudara terima. Saudara, kita persiapkan baik-baik, saudara-saudara. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, ingatlah bahwa Yesus telah mati untuk kita. Tubuhnya diserahkan untuk kita, menjadi makanan yang sejati yang mendatangkan hidup yang kekal bagi kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah tubuh Tuhan dan makanlah. Amin. Saudara pegang cawan yang berisi anggur di tangan kanan saudara. Saudara angkat tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dengan iman, rasa syukur kepada Tuhan. Ingat, Yesus telah mati untuk kita. Darahnya menyucikan segala dosa kita. Bilur-bilurnya menyembuhkan segala sakit penyakit kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah darah Tuhan sebagai minuman sejati yang akan mendatangkan hidup yang kekal bagi kita semua. Haleluya. Amin.
Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami. Haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Sungguh heran darahnya Yesus. Kuasa iblis dihancurkan olehnya. Sungguh heran darahnya Yesus. Darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Haleluya, darahnya amat kuasa, sucikan dari dosa, lepaskan segala susah. Darahnya tebus saya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami telah dapat mengikuti melakukan ibadah perjamuan Tuhan. Ibadah Paskah. Kami ingat akan betapa besar kasih-Mu bagi kami. Kami ingat betapa berat pengorbanan-Mu Yesus bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih banyak. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun saat ini mereka berada. Biarlah berkat Paskah benar-benar mereka alami. Ada sukacita, ada kemenangan, ada keselamatan, ada kesembuhan lewat korban-Mu di atas kayu salib. Terpujilah nama Tuhan. Pemeliharaan Tuhan sempurna untuk roh, jiwa, dan tubuh kami. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati terus seluruh sidang jemaat-Mu. Berkati terus kami, umat-umat-Mu, di hari-hari ini yang sedang terjadi wabah sakit penyakit. Tuhan, pelihara kami. Tuhan, lindungi kami. Kami berlindung di bawah kepak sayap-Mu, Tuhan Yesus. Lindungi kami di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam kasih karunia-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa, jangan kiranya ada satupun di antara umat-umat-Mu yang kena sakit penyakit apapun hari-hari ini. Hamba-Mu berdoa, jangan kiranya ada satupun di antara umat-umat-Mu yang kekurangan makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau pelihara kami dalam kemurahan-Mu. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, tolong pemerintah kami, Bapak Presiden kami Bapak Joko Widodo, Wakil Presiden Bapak Ma'ruf Amin, semua staf-staf presiden yang ada, semua para menteri kabinet yang ada, semua aparat kepolisian TNI yang menjaga keamanan ketertiban. Tuhan, tolong mereka
mereka dapat bersatu padu dengan tulus ikhlas, dengan rasa takut akan Tuhan, dengan sungguh-sungguh mereka bekerja semaksimal mungkin untuk mencari jalan keluar yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Karuniakan mereka kesehatan, karuniakan mereka hikmat, akal budi bijaksana dari Tuhan. Kota Jakarta dimanapun kami berada saat ini Tuhan, Tuhan berkati Bapak Gubernur kami Bapak Anies Baswedan. Karuniakan dia hikmat, akal budi dari Tuhan, juga rasa takut akan Tuhan, sehingga dia dapat bekerja dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh untuk kebaikan seluruh kami masyarakat Kota Jakarta. Berkati seluruh tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini sedang bekerja luar biasa. Karuniakan mereka kesehatan, jaga lindungi mereka, hindarkan mereka dari, oh Tuhan, terpapar virus yang menakutkan hari-hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Inilah doa dan permohonan kami. Kami syukuri untuk perayaan Paskah pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Selamat Paskah bagi kita semua saudara-saudara. Tuhan Yesus menyertai kita. Immanuel. Amin.